Kembali lagi di channel Give Out Football, channel Manchester United yang bahas dari segi ringan-ringan saja. Teman Give, pada akhir pekan nanti kita akan ada pertandingan yang lumayan penting, bukan laga sembarangan. Kenapa? Karena ini adalah ujian untuk konsistensi pertama bagi Michael Carrick setelah debut manisnya menghajar Manchester City 2-0 di Old Trafford minggu lalu. Mungkin saat ini euforia tentang derby masih terasa gitu ya. Tapi kita akan menghadapi Arsenal di Emirates Stadium. Musim ini adalah monster yang berbeda. Posisinya saat ini Arsenal ada di posisi pertama dengan 50 poin. Sementara kita masih berjuang di posisi kelima dengan 35 poin. Jaraknya 15 poin. Jauh, tapi bukan artinya itu mustahil untuk kita lakukan di pertandingan kali ini. Di video ini, kita akan bahas berhabis-habisan terkait apakah taktiknya Carrick kemarin cuman keberuntungan sebagai honeymoon periodnya dia di dalam Manchester United, atau memang dia punya blueprint yang bagus atau yang mematikan untuk tim-tim besar. Nah, kita juga harus perhitungkan hal ini, apakah Manchester United bisa menang atau kalah di pertandingan pada hari Minggu besok di Emirates Stadium. Nah, oke, kita mulai dari persiapannya Manchester United sendiri. Yang pertama, kita harus membahas dari faktor psikologisnya. Kita tahu, teman-teman Give, bahwa moral tim lagi tinggi-tingginya saat ini. Di mana kemenangan 2-0 lawan City di Old Trafford kemarin itu sangat krusial banget. Di tengah habisnya ada pergantiannya pelatih, itu bukan cuma 3 poin, tapi itu suntikan kepercayaan diri. Bahkan untuk skuad, meski mungkin baru ditinggal dari latihan Ruben Amorim yang sebelumnya. Di bawah Michael Carrick yang baru saja mengambil alih kursi panas ini, terlihat ada perubahan pendekatan. Kalau di era Ruben Amorim, kita tahu bahwa sering melihat eksperimen dari 3-4-3-nya. Tapi yang kadang mungkin berhasil, kadang mungkin tidak. Nah, Carrick sepertinya membawa pendekatan yang lebih pragmatis dan tapi lebih efektif. Dia tahu kapan harus menderita tanpa bola dan kapan harus menusuk pertahanan lawan dengan baik. Nah, selain tadi faktor psikologis, kita lihat juga dari kabar squad kali ini. Kalau dilihat kabar squad yang dari terakhir, bahwa beberapa pemain kunci mungkin sudah hampir sama seperti pertandingan pada saat melawan Manchester City kemarin ya. Dan melihat bahwa kemungkinan besar apakah formasinya akan sama, pemain yang diturunkan akan sama, nanti kita lihat kabar selanjutnya dalam beberapa hari ke depan ini. Namun, tantangan besarnya biasanya adalah di saat ini ketika melihat kemarin pertandingan adalah di lini depan. Dengan adanya Benjamin Sesko yang pada Manchester City kemarin nggak main, apakah akan dimainkan? Apakah akan kembali menurunkan Bumo sebagai pemain depan, atau menjadikan Benjamin Sesko menjadi striker utama yang menjadi target man dan didampingi apakah dengan Bumo atau dengan formasi pemain-pemain yang lain. Secara fisik United punya waktu istirahat yang cukup ideal ya, karena kan kita nggak bermain di Liga Champions ataupun di Liga Eropa. Jadi sekitar 1 minggu penuh sejak laga terakhir, jadi masalah kelelahan nggak menjadi tantangan bagi Manchester United. Nah, sekarang kita masuk ke hal utamanya ya, terkait kita mau lihat masalah taktik apa yang akhirnya menjadi pembeda di laga nanti saat pertandingan melawan Arsenal. Yang pertama kita melihat adanya pertarungan di lini tengah. Arsenal di bawah Arteta sangat dominan dalam penguasaan bola terutama di Emirates. Mereka suka mengurung lawan di final third. Pembedanya nanti adalah kedisiplinan dari double pivotnya kita. Nah, Carrick mau masang siapa nih? Apakah Maino kembali bersama dengan Casemiro atau Maino dengan Ugarte? Tugas mereka bukan untuk playmaking ya, tapi untuk merusak ritme yang dibuat oleh Arteta di sana. Mereka harus mematikan ruang geraknya Odegaard. Jika Odegaard mati kutu, suplainya ke Saka dan Martinelli di sayap kiri dan kanan, itu pun akan macet. Jadi, memang pertarungan di tengahnya akan menjadi hal yang
krusial ya, melihat apakah kembali seperti pertandingan lawan Manchester City kemarin, bahwa yang ditugaskan adalah Casemiro dan juga Mainu untuk menjaga lini pertahanan. Kita tahu bahwa di video sebelumnya bahwa Steve Holland membuat jarak antara defensif dan juga bagian tengah itu lebih padat, lebih rapat gitu. Jadi mereka bisa menahan serangan dari Manchester City pada minggu lalu. Nah, apakah hal yang sama akan dilakukan juga? Pertarungan lini tengah ini menjadi kunci untuk akhirnya ketika lini tengah sudah dikuasai, sama, Odegaard tidak bisa mengumpan ke kiri, ke kanan, ataupun bahkan ke depan. Seperti itu. Terus yang kedua, kita tahu bahwa Manchester United di bawah Carrick sangat melihat bahwa transisi yang cepat sebagai counter attack itu menjadi senjata utamanya. Statistik menunjukkan Arsenal musim ini mempunyai garis pertahanan yang sangat tinggi. Jadi defense-nya lumayan tinggi. Nah, ini lumayan makanan empuk buat Manchester United untuk melakukan transisi yang tadi, transisi cepatnya. Ada Bumo di sana, mungkin Bruno, Amat, Kunya. Nah, itu bisa menjadi akhirnya pembeda di dalam laga ini. Apalagi melihat bahwa ketika Bruno Fernandes dilakukan pada posisi nomor 10 menjadi free roll, di mana dia bisa mengumpankan terobosan-terobosan yang sangat baik. Bahkan kalau melihat yang kemarin ada 5 peluang dari Bruno untuk akhirnya memberi umpan-umpan kepada pemain depan, itu bisa menjadi pembeda lagi. Jadi diharapkan bahwa Bruno bisa selain mengumpan juga bisa menjadi pencetak gol di dalam pertandingan kali ini. Terus yang ketiga, faktor dari new manager bounce-nya. Jadi di mana kita tahu bahwa Carrick ini membawa aura yang baru gitu ya, aura ketenangan buat para pemainnya. Beda pada waktu saat Amorim. Jadi pemain yang tadinya mungkin lagi dalam penurunan atau nggak perform pada saat zaman-zamannya Amorim, seringkali pada saat ini mungkin mainnya jadi lebih bagus gitu di awal masa pelatihan dari Carrick ini sendiri. Ingin membuktikan bahwa mereka bisa bermain di Manchester United. Nah, energinya sangat sedang positif saat ini. Dan Arsenal mungkin belum punya banyak data soal statistiknya tentang permainan dari si Carrick sendiri. Hanya baru melihat pada pertandingan Manchester City sebelumnya. Karena mungkin juga bisa jadi Carrick nggak menurunkan hal yang sama pada saat pertandingan melawan Arsenal daripada yang dilakukan di Manchester City. Masih banyak hal-hal yang mungkin bisa kita lihat apakah Carrick membuat kejutan terbaru lagi dengan sama seperti kita melihat lawan Manchester City dengan formasi yang kita merasa bahwa apa nih yang akan Carrick lakukan, apa yang akan Carrick gunakan dalam pertandingan kali ini. Nah, teman-teman Gif harus tahu rekor kita di Stadium Emirates itu belakangan ini kurang bagus. Pertemuan terakhir kita kalah 0-1 pada bulan Agustus 2025. Arsenal juga belum terkalahkan dalam 7 laga terakhir ini. Jadi United, walaupun United punya tren yang positif setelah melawan City kemarin dan tak terkalahkan di 9 dari 10 laga terakhir, tapi Arsenal juga mengalami hal tersebut. Jadi ini adalah bentrokan dua tim yang sudah sangat-sangat sulit untuk dikalahkan. Lalu kira-kira ada gak sih peluang Manchester United untuk menang gitu ya? Kalau melihat realistisnya teman Gif, melawan tim peringkat 1 di kandang mereka lagi ya, kita tahu pasti banyak para pundit super komputer rata-rata mengunggulkan Arsenal di sekitar poin 55-60%. Tapi sebagai Gift of Football, saya memiliki ada beberapa celah bahwa Manchester United itu performanya lagi meningkat atas kemenangan derby kemarin. Jadi kalau dibilang mau memprediksikan berapa persen Manchester United bisa mengalami kemenangan secara realistis, mungkin Arsenal bisa menang 50% karena faktor dari tuan rumah dan konsistensinya di musim ini. Untuk imbang itu sekitar 25%. Karena bisa jadi karena United bermain dengan rapat, dan juga Arsenal mungkin merasa frustasi tidak bisa membangun serangan, dan juga selain itu 25%-nya adalah Manchester United bisa menang. Kenapa mungkin bisa terlihat bahwa angkanya terlalu kecil? Tapi ingat, saat lawan City, peluang kita dibilang lebih kecil daripada itu. Dan kita juga menang 2-0. Maka dari itu kuncinya adalah di 20 menit pertama, kalau United bisa menahan gempuran dari Arsenal dan tidak kebobolan cepat, peluang menang kita bisa naik lebih drastis. Gitu ya.
Jadi saya rasa nanti juga ada peran-peran pentingnya. Kadang Arsenal kalau misalnya dalam posisi tertekan dan tidak bisa melakukan penyerangan, hal yang harus diperhatikan adalah saat mereka set piece, yaitu baik itu corner ataupun tendangan bebas, itu kadang menjadi peluang bersihnya dia untuk mendapatkan gol. Seperti pertandingan terakhir kemarin di Liga Champions pun ketika mendapatkan corner pasti gol. Tiang keduanya pada saat corner itu menjadi sasaran empuk bagi Arsenal uh, dalam melakukan corner kick di pertandingan-pertandingan yang mereka akan mereka lalui kayak gitu. Mungkin itu preview terkait pertandingan kali ini yang akan diadakan di hari Minggu nanti, laga panas yang antara Arsenal versus Manchester United. Gimana menurut teman-teman sekalian? Gimana menurut teman-teman Giv? Apakah taktiknya Carrick menjadi akan ampuh kembali atau Emirates Stadium masih terlalu angker buat Manchester United? Tuliskan prediksinya di kolom komentar, dan juga mungkin ketika teman-teman boleh mengkomen apa sih yang menjadi kelebihannya United, apa yang menjadi pembedanya United akan menang di pertandingan kali ini, dan biar kiranya video ini boleh teman-teman share, like, dan juga saksikan video-video berikutnya di channel Give Out Football. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.